Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi case dari P6.1 LO24, P6.2 LO23 dan 4 dengan dosen pengampu Ibu Tantina Haryati. Nama anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Novi Pradita Nuraini dengan NPM terakhir 015. Yang kedua ada Saida Indrianti dengan NPM terakhir 076. Yang ketiga ada Lizda Nabiala Firdaus dengan NPM terakhir 100. Yang keempat Devina Zalia Ramadhani dengan NPM 113. Yang kelima ada Rahma Tisa Febiana dengan NPM terakhir 208. Dan yang terakhir ada Abrar Rabbani dengan NPM terakhir 427. Di soal yang pertama di P6.1 yang A, soal ini tuh menjelaskan berapa besar keuntungan yang harus dilaporkan ketika perusahaan itu menjual sebuah gedung. Jadi perusahaan menjual gedung yang dimiliki itu harga perolehnya itu 25 juta dengan akumulasi depresiasinya itu 10 juta. Sehingga perlu dihitung nilai buku gedung pada saat dijual. Sebagai pembayaran, perusahaan itu menerima wesel tanpa bunga sebesar 24 juta yang jatuh tempo dalam 3 tahun. Karena wesel tidak memiliki bunga dan tidak ada harga pasar yang jelas, maka nilai wesel itu harus dihitung menggunakan present value dengan tingkat bunga pasar sebesar 9%. Setelah nilai sekarang dari wesel diketahui, keuntungan penjualan itu dihitung dari selisih antara nilai yang diterima dengan nilai buku gedung dengan cara dikurangin gitu. Untuk cara perhitungan yang nomor pertama itu harga peroleh gedungnya itu kan 25 juta. Habis itu akumulasi depresiasinya itu 10 juta. Jadi kita kan harus mencari nilai buku gedungnya terlebih dahulu dengan cara mengurangi harga peroleh gedung dengan akumulasi depresiasinya. Jadi 25 juta dikurangi 10 juta jadi hasilnya itu 15 juta. Jadi terus habis itu perusahaan itu menjual gedung dan menerima not sebesar 24 juta yang akan diterima 3 tahun kemudian. Karena not ini tuh nggak berbunga, maka kita itu harus menghitung present value menggunakan tingkat bunga pasar sebesar 9%. Jadi present value itu dihitung dengan faktor 0,772 seperti gambar pada slide ya, sehingga nilai sekarang dari not itu sebesar 18.528.000, yaitu dengan cara ngitungnya itu 24 juta dikali 0,772, jadi hasilnya 18.528.000. Keuntungan dihitung dari selisih antara nilai yang diterima dengan nilai buku, seperti soal yang saya bacakan tadi. Jadi 18.528.000 itu dikurangi dengan not received sebesar 15 juta. Jadi 18.528.000 itu dikurangi 15 juta. Jadi gainnya itu sebesar 3.528.000. Itu adalah hasil terakhir gain. Jadi hasil gain on sale of building itu sebesar 3.528.000. Soal yang kedua dari P6.1 yang B, yaitu soal ini tuh menyatakan bahwa berapa harga yang harus dibayar perusahaan saat membeli obligasi. Jadi perusahaan ini tuh membeli 300 obligasi dengan harga 100.000 per obligasinya dengan tingkat bunga sebesar 9% dalam jangka waktu 10 tahun. Obligasi membayar bunga setiap tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2032. Namun perusahaan itu menginginkan tingkat pengembaliannya itu sebesar 11% bukan 9%. Karena tingkat yield itu lebih tinggi dari bunga obligasi, maka harga obligasinya itu harus dihitung menggunakan present value. Harga obligasi itu ditentukan dari jumlah nilai sekarang bunga yang akan diterima setiap tahun dan nilai sekarang pokok obligasi yang akan diterima saat jatuh tempo. Perhitungannya itu dengan cara yang pertama itu mencari total nilai nominal dengan cara mengkalikan jumlah obligasi
dengan harganya. Jadi jumlah obligasinya tadi kan 300 dengan harga 100.000 per obligasi. Jadi 300 dikalikan 100.000. Jadi totalnya itu 30 juta. Terus tingkat bunga obligasinya itu sebesar 9%, sehingga bunga yang akan diterima yang diterima setiap tahunnya itu 2,7 juta. Terus namun investor itu nggak pengen yieldnya tuh sebesar 11% kan, sehingga harga obligasi itu harus dihitung menggunakan present value dengan tingkat 11% selama 10 tahun. Jadi nilai sekarang bunga dihitung dengan faktor anuitas sebesar 5,889 dan memperoleh harga 15.900.300. Dengan cara ngitungnya itu 2.700.000 itu dikalikan dengan 5,889, maka hasilnya 15.900.300. Terus habis itu nilai sekarang pokok dihitung dengan faktor 0,352 dan memperoleh harga 10.560.000, yaitu cara ngitungnya 30 juta dikalikan 0,352, maka hasilnya itu 10.560.000. Jadi total obligasinya itu 26.460.300, yaitu dengan cara ditambah dari 15.900.300 ditambah 10.560.000. Jadi totalnya yang tadi itu 26.460.300. Nah, karena yield ini lebih besar dari coupon ya, coupon itu interest X year yang 9%-nya itu, maka obligasi itu dibeli dengan harga di bawah nilai nominal atau disebut diskon. Baik, perkenalkan nama saya Abrar Rabbani dengan NPM terakhir 427. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor C. Yang LTD memberikan mesin dengan pembayaran angsuran sebesar 400.000 setiap akhir tahun selama 10 tahun karena pembayaran dilakukan di masa depan. Maka nilai mesin harus dicatat sebesar nilai sekarang dari seluruh pembayaran tersebut dengan tingkat bunga yaitu sebesar 8% berdasarkan tabel present value of annuity. Faktor PV/IVA 8%, 10 adalah sekitar 6,71. Dengan demikian, nilai sekarang dari pembayaran tersebut adalah 400.000 kali 6,71 sama dengan 2.684.000. Oleh karena itu, yang LTD harus mencatat biaya mesin sebesar 2.684.000. Selanjutnya yaitu jawaban yang D, yaitu membeli traktor dengan pembayaran 2 juta pada saat pembelian dan 500.000 setiap akhir tahun selama 8 tahun. Pembayaran di masa depan harus dihitung nilai sekarang menggunakan tingkat bunga 12%. Berdasarkan tabel present value of annuity, PV/IVA 12%, 8 adalah 4,968. Nilai sekarang dari angsuran tersebut adalah 500.000 kali 4,968 sama dengan 2.484.000. Setelah ditambahkan dengan pembayaran awal sebesar 2 juta, maka total biaya perolehan traktor yang dicatat adalah 4.484.000. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya ada soal nomor E. Diketahui penarikan tahunan sebesar 12 juta, jangka waktu sebesar 9 tahun, dan tingkat bunga sebesar 11% atau 0,11. Untuk rumusnya menggunakan PV sama dengan A dikali PVFA 11%, 9. Hasilnya adalah 12 juta dikali 5.500.375 dan hasilnya adalah 66,444.600. Investasi awal yang diperlukan di awal tahun pertama adalah sebesar 66.444.600. Karena dana tersebut akan mengedepankan dan terus menghasilkan bunga sebesar 11% setiap tahunnya, yang LTD tidak perlu menyiapkan uang tunai sebesar 12 juta dikali 9 yang hasilnya 108 dengan menanamkan sekitar 66,4 juta sekarang. Bunga yang dihasilkan selama 9 tahun akan menutup sisa kebutuhan penarikan tahunan tersebut.
Selanjutnya ada soal dari P6.2 yang soal nomor A. Diketahui nilai masa depan atau VP adalah 90 dan nilai bunga adalah 8% atau 0,08 dan jangka waktu adalah 8 tahun. Menggunakan rumus VP sama dengan R dikali FAI, N ya yang menghasilkan R sama dengan VP dibagi FA 8%,8 yang hasilnya 10,63663. R sama dengan 90 dibagi 10,63663 yang menghasilkan 8,46133. Ned Wilson harus melakukan pembayaran atau setoran sebesar 8,46133 di setiap akhir tahun selama 8 tahun untuk mencapai target dana sebesar 90 dolar. Penjelasan, jika Ned hanya menabung tanpa bunga, ia harus menabung sebesar 11,250 dolar per tahun yang mendapatkan dari 90 dolar dibagi 8. Namun karena ada bunga majemuk sebesar 8%, jumlah yang perlu disetorkan jauh lebih kecil karena uang yang disetorkan di awal-awal tahun akan terus menghasilkan bunga hingga tahun ke-8. Nah, untuk soal selanjutnya ada soal B. Hubert Hitchcock berusia 40 tahun hari ini, dan ia ingin mengumpulkan uang sebesar 500 dolar pada ulang tahunnya yang ke-65 agar dapat pensiun di rumah musim panasnya di Danau Hopetcong. Ia berencana mengumpulkan jumlah tersebut dengan melakukannya setoran yang sama setiap tahun, mulai dari ulang tahunnya yang ke-40 hingga ulang tahunnya yang ke-65. Berapa jumlah setoran tahunan yang dilakukan Robert jika dana tersebut memperoleh bunga 12% per tahun yang dihitung secara majemuk setiap tahun. Nah, untuk mengetahui jumlah setoran tahunan yang dilakukan, digunakan konsep future value of ordinary annuity, di mana Robert yang saat ini berusia 40 tahun ingin mengumpulkan dana sebesar 5.000 dolar pada usia 65 tahun untuk keperluan pensiun. Ia berencana menabung dengan jumlah yang sama setiap tahunnya selama 25 tahun, yaitu dari umur 40 hingga 64. Di tingkat bunga 12% per tahun dihitung secara majemuk. Nah, diketahui itu ada target dananya itu 500 dolar, sedangkan bunganya adalah 12% dan lama menabung adalah N. Kemudian untuk rumusnya ya ini FV sama dengan PMT dikali 1 plus bunga dipangkatkan dengan jumlah tahun dikurangi dengan 1 per atau dibagi dengan bunga. Maka jawabannya itu 500 dolar sama dengan PMT dikalikan 1 ditambah 0,12 pangkat 25 dikurangi 1 dibagi dengan 0,12. Sama dengan 500 dolar sama dengan PMT dikali hasil dari dalam kurung itu adalah 133,33. Maka dipindahkan ruas, kemudian PMT sama dengan 500 dolar dibagi dengan 133,33. Maka hasilnya ada 3,750. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh bahwa Robert perlu menabung sekitar 3.750 setiap tahun jika ia konsisten menyetorkan jumlah tersebut setiap tahun dan dana tersebut berkembang dengan bunga 12% per tahun. Maka pada usia 65 ia akan berhasil mengumpulkan dana sebesar 500 dolar sesuai dengan target yang ia inginkan. Seperti itu. Perkenalkan, saya Saida Hendrianti dengan NPM 076. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang C,
Yaitu pada soal ini Diana Ross ini memiliki uang sebesar 20.000 yang akan diinvestasikan dengan tingkat bunga 9%. Tujuannya adalah agar uang tersebut dapat berkembang menjadi 47.347 untuk melunasi hutangnya. Pertanyaannya adalah berapa tahun yang dibutuhkan agar investasi tersebut itu bisa mencapai jumlah yang diinginkan oleh Diana Ross untuk melunasi hutangnya. Dari soal kita bisa menemukan beberapa informasi, yaitu yang pertama present value atau nilai uang masa sekarang itu 20.000. Lalu future value atau nilai uang di masa depan adalah 47.347 dan tingkat bunga atau I sebesar 9%. Sedangkan yang ingin kita cari tahu adalah N, yaitu jumlah tahun. Masuk ke pengerjaan, pendekatan pertama kita menggunakan future value karena uang diinvestasikan sekarang dan kita ingin mengetahui berapa lama sampai nilai uang tersebut berkembang di masa depan. Rumus yang digunakan adalah future value sama dengan present value dikalikan future value faktor untuk N periode dengan tingkat bunga I. Lalu kita substitusikan yaitu 47.347 sama dengan 20.000 dikali future value factor dengan untuk N periode dengan tingkat suku bunga sebesar 9%. Dan future value factor ini didapatkan hasil sebesar 2,36735 atau kita bulatkan menjadi 2,3673. Nilai tersebut kemudian dicari pada tabel future value dengan tingkat bunga 9% dan nilai yang paling mendekati di 2,3673 terdapat pada N sama dengan 10. Tabel yang future value ini terdapat di sebelah kiri yang saya lingkarin warna biru. Jadi dengan demikian waktu yang dibutuhkan agar investasi sebesar 20.000 ini berkembang menjadi 47.347 adalah 10 tahun. Lalu selain menggunakan future value, soal ini juga bisa diselesaikan dengan present value, yaitu dengan melihat nilai sekarang dari uang yang akan diterima masa depan. Rumus yang digunakan yaitu present value sama dengan future value dikali present value faktor untuk N periode dengan bunga I. Kita masukkan ke dalam rumus angka-angka yang sudah diketahui, yaitu 20.000 sama dengan 47.347 dikali present value faktor N, 9%. Lalu untuk mencari present value faktor N, 9% ini bisa dengan membagi present value dibagi future value sama dengan didapatkan hasil 0,42241. Nah, nilai tersebut kemudian juga dicari pada tabel present value dengan tingkat bunga 9% atau di tabel sebelah kanan yang saya lingkarin warna biru. Jadi nilai 0,42241 itu juga terdapat pada N sama dengan 10 atau tahun 10. Dengan demikian diperlukan waktu 10 tahun agar 20.000 itu saat ini setara dengan 47.347 di masa depan. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, diperoleh hasil yang sama, yaitu 10 tahun. Artinya, investasi sebesar 20.000 dengan bunga 9% membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa berkembang menjadi 47.347, sehingga Diane dapat melunasi hutangnya tersebut. Soal selanjutnya yang D, Cindy Wilson memiliki utang sebesar $27.600 yang ingin ia lunasi 4 tahun dari sekarang. Ia memiliki $19.553 yang ingin ia
investasikan selama 4 tahun tersebut. Nah, berapa tingkat bunga tahunan yang perlu ia peroleh agar dapat mengumpulkan cukup uang untuk membayar utangnya? Dalam ini kita diminta untuk mencari nilai R, yaitu berupa tingkat bunga tahunan yang perlu Cindy peroleh agar dapat mengumpulkan cukup uang untuk membayar utangnya. Nah, diketahui nilai dari future value sama dengan 27.600 dolar, sementara present value-nya 19.553 dolar, dan untuk nilai N-nya sendiri yaitu 4 tahun. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini yaitu future value sama dengan present value buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N. Untuk langkah pertama, kita masukkan nilai ke rumusnya. 27.600 sama dengan 19.553 buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 4. Lalu langkah kedua, kita bagi kedua sisi dengan 19.553. 27.600 dibagi 19.553 sama dengan 1 plus R pangkat 4. 1,4116 sama dengan 1 plus R pangkat 4. Dan langkah ketiga, yaitu kita ubah akar pangkat 4-nya. Dengan 1 plus R sama dengan 1,4116 pangkat 1/4. Maka hasilnya 1 plus R sama dengan 1,09. Nah, langkah yang keempat, kita mencari nilai R-nya. R sama dengan 1,09 dikurangi 1, maka kita peroleh nilai R yaitu 0,09. Nah, nominal ini kita ubah ke persentase dengan mengkalikan 100%. Maka 0,09 kita kalikan dengan 100%, kita temukan hasilnya yaitu 9%. Kesimpulannya, tingkat bunga yang dibutuhkan Cindy Houston agar uangnya menjadi 27.600 dolar dalam 4 tahun adalah sekitar 9% per tahunnya.